Oke, langsung saja ya, kita masuk ke analisa aktivitas. Oke, yang pertama adalah, nah sudah bisa dilihat ya Bun untuk share screen saya, gitu ya, yaitu aktivitas naik papan titian, gitu ya. Saya jalankan dulu. Kita lihat dulu ya. Nah, ini adalah salah satu aktivitas untuk stimulasi sensori vestibular, ya. Kalau di rumah tidak ada papan titian, boleh menggunakan kayu seadanya. Yang penting bisa dilewati oleh anak. Iya, jadi nah ini sampai selesai ya Bun. Kita sesuaikan dengan kemampuan anak. Kalau anak mampunya baru 3 atau 5, jangan dikasih banyak-banyak gitu ya. Nah untuk tahap awal, bagi yang belum pernah melatih anaknya, bisa dicek dulu ya dari nominal yang kecil. Jadi 3 dulu boleh ya, 3 dulu, dan jaraknya ini boleh disesuaikan juga. Kalau misalkan anak masih 3 tahun, boleh pakai yang ukuran lebih pendek, nggak apa-apa. Yang penting anak mau mencoba dan tidak merasa kesulitan. Kalaupun anak merasa kesulitan, boleh dibantu. Nah, targetnya apa? Targetnya memindah bola dari ujung sini ke ujung sini sebanyak habis sampai habis gitu ya. Sampai habis, boleh 3 di tahap awal kalau usia 3 tahun ya, atau boleh 5 gitu ya Bun. Jadi silahkan nanti Bunda eh, melihat kondisi anaknya masing-masing, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, itu sampai habis, gitu ya, Bun. Kalau belum habis, anak sudah kabur, gimana, Bun? Nah, misalkan ada masalah seperti itu ya. Kalau belum habis, ya kita bantu anak untuk apa namanya, untuk menyelesaikan targetnya, ya, Bunda ya. Bisa dipahami ya. Kalau selama ini ada kesulitan nggak ketika melatih anak? Nah, untuk ukuran papan titian ya. Untuk ukuran papan titian nggak ada standar ya, nggak ada standar. Yang penting anak bisa jalan enjoy gitu ya. Nah, bisa juga yang ini saya ya, eh, sudah paham ya Bun. Apa-apa yang boleh dan apa-apa yang tidak boleh ya. Eh, yang boleh adalah yang tidak boleh dulu. Yang tidak boleh adalah ketika anak kabur terus dibiarkan untuk tidak menyelesaikan tugasnya. Nah itu nggak boleh ya. Harusnya bagaimana? Harusnya anak di eh, gandeng kembali gitu ya. Kalau perlu digendong nggak apa-apa, digendong. Terus diajari untuk ayo jalan lagi, diselesaikan. Maka jangan banyak-banyak ya. Targetnya karena sampai selesai. Kalau kebanyakan anak kemampuannya masih sedikit, dikasih banyak, akhirnya berbosan, akhirnya nggak selesai. Dan nggak selesai ini memberikan efek negatif
ketika terapi. Jadi anak semakin istilahnya itu nggak nggak nurut ya. Jadi saya pernah juga dikeluhin oleh orang tua, Bun, anak saya kok malah tambah begini ya, malah tambah begini ya, gitu ya. Nah, itu berarti bisa kelihatan ketika latihan nggak tuntas ya. Jadi anaknya seenaknya sendiri, ah aku nggak selesai juga nggak apa-apa, nggak dimarahin sama ibu. Nah, jadi itu masuk ke persepsi anak dan itu akan berlaku untuk aktivitas yang lain, termasuk aktivitas sehariannya seperti makan. Ah, aku makan nggak habis nggak apa-apa. Jadi anak semaunya sendiri, jadinya seperti itu. Nah, jadi ketika melatih anak harus tuntas, ya Bun. Usahakan untuk tuntas, gitu ya. Bun, tapi kalau di rumah nggak ada papan titian, gimana dong? Masa harus beli, gitu ya? Ya, sebentar ini baru loading. Nah, kalau di rumah tidak ada papan titian, boleh menggunakan pinggiran taman, ya. Sebentar, ini nggak kelihatan. Loadingnya masih lama. Oh, sudah bisa terlihat ya, Bun, untuk videonya ya. Nah, Bunda kalau di rumah ada di taman, di dekat taman gitu ya, di dekat taman itu boleh ya, boleh digunakan. Kalau misalkan untuk tahap awal gitu ya, tahap awal pun tapi anak saya kan takut, takut ketinggian gitu ya. Nah, boleh agak pendek lagi boleh ya. Dan nggak usah memindah bola dulu nggak apa-apa karena anak posisi di ketinggian itu sudah memberikan stimulasi untuk vestibularnya juga gitu ya, proprioceptif vestibularnya juga terstimulasi. Nah, kalau dia masih tahap awal banget artinya sensorinya masih sangat terganggu gitu ya, maka tidak perlu menggunakan bola dulu ya. Jadi cukup dia beradaptasi dulu. Oh, aku berada di ketinggian dan aku mau berjalan ke sana gitu ya. Jadi dia mulai mengadaptasikan dirinya, dia mulai berpikir ini gimana ya? Dia muncul awareness-nya muncul ya. Jadi apa namanya perhatian ya, perhatian dia biar supaya tidak jatuh gitu ya, dia kan alert waspada gitu ya untuk tidak jatuh. Nah, inilah yang menjadi efek terapi. Jadi memaksa otak, istilahnya bukan memaksa ya, memicu otak untuk aware ya, untuk berpikir, untuk tersambung gitu ya. Beda kan kalau kita kalau kita ngasih anak aktivitas tapi yang sudah dia bisa, artinya nggak ada tantangan. Jadi anak sudah bisa, ya kita tingkatkan untuk tantangan berikutnya gitu ya. Nah kalau anak masih takut ketinggian ya, nanti pelan-pelan aja, nggak usah pakai bola, nggak usah aktivitas memindah bola, tidak usah gitu ya. Dan apa namanya eh, jalan cukup jalan dulu aja, oke? Gitu ya Bud, bisa dipahami ya untuk yang ini. Oke, saya lanjut untuk aktivitas yang lain, gitu ya. Aktivitas berikutnya adalah jadi tugas pertama naik papan titian ya. Oke, sekarang karena kondisi anak ini random gitu ya, maksudnya banyak kondisi yang ikut kelas, entah itu berawal dari yang sangat terganggu sensorinya, ataupun yang pertengahan, ataupun yang sudah pinter gitu ya. Nah, jadi di sini aktivitas yang saya berikan untuk share screen sudah bisa ya Bun, maaf. Nanti kalau ada kendala, Bun kok nggak kelihatan share screen-nya? Bila bisa apa namanya, bisa komplain gitu ya. Nggak kelihatan ya share screen saya ya. Oke.
Nah, kelihatan ya. Nah, jadi aktivitas yang saya berikan ini adalah memindah ya, memindah bola dari ujung sini ke ujung sini. Nah, ini adalah yang kami dudukin itu adalah ban ban yang besar apa ya, ban ban truk gitu ya, tapi truk yang paling besar gitu ya. Nah, kebetulan kan ada ya. Kalau nggak ada ya pakai kursi kecil boleh, ataupun pakai yang lain, ataupun kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya. Nah, ini saya memberikan aktivitas ke anak ya, mulai dari memindah. Ini sangat sederhana. Dia kondisinya autis ya Bun. Dulu dia normal gitu ya, anaknya normal, anaknya ibunya medis gitu ya. Anaknya normal waktu lahir sampai usia 1,5 tahun itu anaknya baik gitu ya, perkembangannya baik. Tetapi ketika dia memasuki uh, usia yang semakin tumbuh dan berkembang, nggak tahu ya orang tuanya itu memberikan screen time itu berapa lama gitu, sehingga di usia 5 tahun ya dia menjadi seperti anak usia 1 tahun atau di bawahnya gitu ya, perkembangan mentalnya regresi, mengalami regresi gitu ya, karena banyak screen time. Nah, jadi ini saya berikan aktivitas yang sangat sederhana, yaitu memindah bola dari ujung sini ke ujung sini. Cukup itu aja, gitu ya. Apakah dia bisa atau tidak, gitu ya. Dari segi mengambilnya, dia melihatnya ya, melihat ketika dia mengambil bola itu dia mampu melihatnya, terus dia mampu memegang nggak. Kadang nih anak juga masih ada refleks itunya apa namanya, refleks menggenggamnya. Jadi dia begitu menggenggam sulit untuk melepaskan. Nah, itu berarti masih ada. Harusnya hilang di usia 3 sampai 4 bulan, tapi ini masih ada. Nah, berarti bermasalah gitu ya. Kalau membawa sulit untuk dilepaskan. Ya. Jadi ini fungsinya untuk melatih awareness ya, perhatian anak gitu ya, memindah bola dari sini ke sini. Dan ketika dia duduk pun saya minta anak untuk duduk dengan kangkang gitu ya, supaya ada ketahanan saat dia bergerak ke kanan ataupun ke kiri gitu ya. Dan sebagai untuk meningkatkan lingkup gerak sendiri juga, meskipun dia tidak ada keterbatasan, tetapi untuk biar mau menyeberangi garis tengah tubuhnya ini, karena keterampilan menyeberangi garis tengah tubuh atau biasa yang disebut dengan crossing midline itu harus dimiliki anak ya. Kalau keterampilan crossing midline menyeberangi garis tengah tubuh ini dia masih bermasalah, nah bisa dipastikan dia nggak bisa menulis ya, dia nggak bisa menulis, apalagi yang masih ada refleks menggenggam yang masih ada, dia akan kesulitan untuk menulis, membaca ataupun dan lain sebagainya dan kawan-kawannya gitu ya, seperti itu. Jadi banyak fungsinya ya Bun untuk aktivitas hanya sederhana seperti ini, tetapi bermanfaat banget untuk anak gitu ya. Saya lanjutkan ya. Nah, ini saya memang memberikan banyak bola gitu ya. Nah, kalaupun orang tua nanti nggak usah banyak-banyak ya, kita lihat kondisinya dulu ya. Kondisi anak itu sudah sampai mana kemampuannya, atensi konsentrasinya sudah sampai mana. Kalau masih sangat mudah terdistraksi, kasih sedikit aja, 5, tapi jumlahnya pas 5. Kalau target kita 5, jangan dikasih satu keranjang bola ya. Dan akhirnya nggak habis, cuma dipindah 5 tok. Nah, itu artinya nggak tuntas ya. Tuntas itu sampai habis ya, sampai habis ya. Ini yang akan memberikan efek terapi dan persepsi pada anak gitu ya Bun. Ini aktivitas yang sangat sederhana gitu ya. Coba nanti bagi anak-anak yang masih sangat membutuhkan stimulasi, bisa dicek untuk aktivitas sederhana ini. Bisa nggak ya anakku memindah bola dari seberang kanan ke seberang kiri, dari kanan ke kiri, dengan menyeberangi garis tengah tubuhnya. Gitu. Bisa apa nggak ya? Dan sampai habis. Coba nanti dicek ya. Oke, sudah ya untuk aktivitas yang sederhana. Jadi
Aktivitasnya satu, menaik papan titian, yang kedua memindah bola dari kanan ke kiri, gitu ya. Yang ketiga adalah saya katakan dulu. Yang ketiga adalah naik jimbol, ya. Share screen dulu. Share. Ya. Jadi sudah terjawab ya Bun dari Bunda Bunda Pindilia ya, Pindilia Trilesvita. Ya. Yang dipindah bisa 5, bisa 10, atau bisa, jadi ini tidak ada patokan, sesuaikan dengan kemampuan anak ya. Jadi kalau anak itu masih sangat mudah terdistraksi, kasih dulu eh, memindah 5 bola dulu ya, atau lebih sedikit dari itu bisa ya. Apakah dia mampu menyelesaikan sampai selesai, atau mampu menyelesaikan dengan arahan, atau bagaimana ya. Oke, itu yang aktivitas yang kedua. Sekarang aktivitas yang ketiga, yaitu aktivitas di atas jimbol ya, aktivitas di atas jimbol. Sudah terlihat ya untuk share screen saya ya. Nah, di rumah bagi yang punya jimbol ya, kalau nggak punya jimbol nggak apa-apa ya, nanti bisa pakai yang lain gitu ya, yang di rumah adanya apa ya. Nah, ini kita menaikkan anak ya, kita menaikkan anak nih. Gerakan pertama adalah menghentak-hentakkan anak di atas jimbol sebanyak 10 kali, atau bisa diulang kembali. Bun, kenapa harus dikasih batasan 10 gitu ya? Kan lebih banyak lebih bagus. Oke, kalau untuk terapis ya, maksudnya untuk tenaga medis profesional gitu, dia paham kapan dia harus berhenti, kapan harus uh, lanjut gitu ya, tanpa harus diberikan harus 10 kali, harus 20 kali, enggak perlu ya. Tetapi bagi orang tua harus ada ukurannya gitu ya. Supaya apa? Supaya terbatas ya. Supaya eh, kalau anak diberikan aktivitas tidak terukur, artinya mau sampai kapan aku naik jimbol dihentak-hentakkan seperti ini, mau sampai kapan gitu ya, kan nggak tahu batasnya sampai kapan gitu ya. Nah, kalau terapis dia sudah mulai, dia paham gitu ya, kapan harus pindah gerakan, kapan harus bertahan gitu ya. Nah, untuk para bunda, kalau saya memberikan arahan gitu ya, ketika Bunda melatih di atas jempol, sebaiknya dihitung ya sampai 10 kali gitu ya. Sampai 10 kali. Dan dilihat juga nah, dan dilihat juga untuk nih, pegangannya ya. Untuk pegangan ya. Pegangan, cara memegang anak seperti apa ya? Harus diperhatikan. Ya. Yang pertama, pegang bagian selangkangan, ya, bagian selangkangan. Biasanya sih mereka merasa geli gitu ya. Nah, maka pegangannya yang mantap ya, jangan inggring-inggring. Kalau inggring-inggring tipis gitu dia sangat kegelian malahan gitu ya. Nah, ini fungsinya untuk mengunci biar anak tidak jatuh ya. Dan tolong bagian bawahnya dikasih alas ya. Boleh kasur, lantai, boleh apa namanya, matras boleh, atau puzzle lantai kayak gini ya boleh ya. Dan jauhkan dari tembok atau furnitur furnitur furniture apa ya namanya ya, itu ya, biar anak tidak uh, terbentur ketika nanti dia mulai apa namanya nggak nyaman, kan dia mulai nggak nyaman, dia terus badannya menggerak-gerakkan. Nah, kalau di sebelah
sebelahnya ada banyak mungkin benda-benda seperti eh, apa namanya meja, kursi ataupun lemari. Nah, nanti bisa terbentur ya. Jadi usahakan ruangan untuk melatih itu luas ya, luas ya dan aman ya, aman. Dan bolanya disesuaikan ya. Jangan kekecilan. Kalau kekecilan kurang berefek ya. Kalau beli eh, biasanya sih saya sarankan yang agak besar gitu ya, yang diameter 75 gitu. Kalau berniat beli, kalau nggak beli juga nggak apa-apa gitu ya. Nah ini Pak alternatif untuk latihan di rumah gitu ya. Nanti Bunda silahkan megang pelan-pelan, megangnya yang smooth, jangan terlalu kencang, jangan juga terlalu miring-miring, ya di pertengahan ya, seperti itu. Nah nanti digerakkan eh, dihentak-hentakkan ya sampai 10 kali. Itu gerakan pertama. Ada juga lagi untuk gerakan selanjutnya ya. Nah, gerakan kedua adalah gerakan maju mundur ya. Biasanya anak dengan gangguan kelemahan otot ya, kontrol postural, dia takut ya, sangat ketakutan banget gitu ya ketika bolanya mulai digerakkan. Eh, Kalau anak takut, pelan-pelan aja menggerakkannya ya, pelan-pelan, jangan terlalu kencang. Apalagi baru pertama kali, gitu ya, baru pertama kali dia masih adaptasi, otaknya masih memproses ini apa yang terjadi dalam pada diriku gitu ya. Aku ditaruh di mana dan aku mau jatuh gitu ya. Nah itu sangat efektif untuk memunculkan awareness ya, memunculkan perhatian. Jadi yang biasa eh, dipanggil nggak mau noleh ataupun kadang noleh kadang enggak, itu bisa dilatih menggunakan bola ini gitu ya, bola jempol untuk melatih awareness-nya gitu ya, biar anak tuh alert ketika dipanggil segera merespon gitu ya, segera noleh karena dia otaknya terbiasa merespon kondisi tubuhnya. Alat namanya latihan gitu ya, latihan di jempol. Nah itu gerakan kedua ya, paham ya, dihitung juga sampai 10 kali ya. Nah ini gerakan selanjutnya yaitu mereng kanan dan mereng kiri ya gitu ya. Jadi kakinya dikangkang ya, kakinya kangkang gitu ya, ke kanan menyentuh kanan dan kiri ya. Nah kadang anak seperti ini, maksudnya dia berulah ya di atas jempol, maka bundanya yang menguasai bola ya. Oh pun gimana pun saya kan takut gitu ya. Ya makanya bunda juga butuh proses juga, nggak apa-apa ya, pelan-pelan aja gitu ya, nggak tidak harus eh, gimana ya, maksudnya sesuai kemampuan bunda, tapi bunda juga pelan-pelan. Bunda butuh proses juga, saya tahu butuh belajar juga gitu ya. Jadi karena belum terbiasa juga, nggak, jadi nggak apa-apa, sangat dimaklumi. Yang penting anak aman ya, jangan sampai uh, anak terbentur gitu ya. Sebentar ya Bud, ada paket sebentar ya.
Ini cek 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 cek. Sudah ya Bun, sudah paham ya? Tadi sudah paham ya? Maaf agak sedikit terganggu tadi. Ya, oke. Jadi gerakan ketiga adalah mereng kanan, mereng kiri. Nah, terus mereng kanan, mereng kirinya ini ditahan ya, Bun. Ya, setelah setelah 10. Nah, nah ini ditahan ya. Ditahan sampai 10 juga. Tentu anak akan merasa nggak nyaman. Dia nangis biasanya ya, yang belum terbiasa dia akan nangis. Nah, ditahan dulu, bundanya yang tenang ya. Ditahan dulu sebentar aja ya, 10 kali. Nanti setelah itu sebelah kiri juga, sebelah mereng sebelah kiri juga 10 kali gitu. Nah, ditahan sampai kaki menyentuh lantai ya. Menyentuh lantai ini fungsinya adalah dia uh, untuk menstimulasi sensori proprioseptifnya juga gitu ya. Jadi dia paham, dia bisa merasakan antara dirinya, keberadaan dirinya dengan lantai, dengan bumi, dengan tanah gitu ya. Dia paham gitu ya. Jadi itu input sensori juga ya, memberikan input sensori. Jadi ditahan nanti sampai 10 juga gitu. Kalau anaknya merasa nggak nyaman gitu, sebentar aja gitu ya, ditahan dulu sampai 10 gitu ya. Kalau udah 10 berarti udah selesai gitu. Ya, jadi ada berapa tadi? Ada 3 gerakan ya. Hmm, ya, kalau sudah eh, anak sudah selesai latihan, berikan apresiasi ya, berikan apresiasi seperti wah pintar, tentu dia harus turun dulu nggak apa-apa, turun dulu nggak apa-apa, terus yuk kita tos tos dulu, tos hebat ya, sudah berani naik jimpol ya gitu ya. Nah terus dan ini dilakukan secara konsisten ya. Meskipun anak masih masih berontak, masih sulitan gitu ya. Nah, nanti bisa juga kok bareng sama bundanya. Misalkan memang sangat-sangat sulit diatur, bunda boleh naik di jebol ini. Insya Allah nggak meletus ya, karena bola karet ya. Jadi bisa menyesuaikan berat badan kita, gitu ya. Apalagi yang besar ya, nggak apa-apa. Ini dinaikin kita nggak apa-apa, asal kita bisa mengontrol ya. Kita nggak malah jatuh juga gitu ya. Kita bisa mengontrol, terus anak boleh dipangku, terus kita hentak-hentakan, begini kita miringkan miring kanan, miring kiri. Nah, seperti itu pun juga bisa ya. Apalagi yang masih kecil boleh. Kalau yang sudah besar gimana Bun? Udah usia 11 tahun, udah usia 9 tahun. Nah, kalau 9 tahun atau 7 tahun ke atas tentu nggak usah pakai jempol gitu ya. Karena sudah kebesaran. Jempolnya udah nggak ada yang lebih besar dari ini gitu. Nah, kasih ke yang lain gitu. Ya Bun, bisa dipahami ya. Oke. Jadi jadi ada berapa gerakan? Ada 3 gerakan. Yang pertama, gerakan dihentak-hentakan. Yang kedua, gerakan maju mundur. Yang ketiga, gerakan ke kanan dan ke kiri. Terus ditahan. Gitu ya. Nah, ini baru yang posisi duduk. Belum nanti ketika posisi tengkurap. Ya, tengkurap juga ada. Ataupun terlentang juga bisa. Gitu ya. Nah, ini salah satu penggunaan dari jimbol gitu ya Bun, untuk stimulasi sensori apa tadi, vestibular ya. Vestibular buat apa sih Bun? Nah nanti
kita bicarakan di topik berikutnya, gitu ya. Oke? Jadi tugasnya ada berapa tadi? Ada memasukkan bola, ya kan? Memasukkan bola dari seberang kanan ke seberang kiri dengan melewati garis tengah tubuh, ya. Terus kita memindah bola menggunakan papan titian, ya. Bolanya disesuaikan jumlahnya. Intinya harus habis. Kalau nggak habis gimana? Dibantu boleh. Bahkan full 100% dibantu dulu nggak apa-apa, gitu ya. Namanya kita mempelajari ya. Terus yang ketiga, tugasnya adalah najibol, ya, gitu. Ada eh, ada satu lagi nih tugasnya ya. Ada satu lagi. Nah, yaitu bermain mobil-mobilan ya. Bagi yang nggak punya jimol gimana dong Bun? Masa nggak bisa latihan gitu ya? Ya, ya, sebentar. Ini saya share screen dulu. Sudah bisa dilihat ya untuk share screen saya ya. Oke. Nah, ini bisa menggunakan keranjang. Oke. Ini bisa kita menggunakan keranjang boleh ya. Ataupun kalau nggak ada keranjang kardus pun nggak masalah ya. Kardus pun nggak apa-apa. Nah, nanti anak diminta untuk berdiri lalu memindahkan bola atau tadi Bun, kenapa harus bola? Kok nggak boleh yang lain? Apa nggak boleh yang lainnya? Boleh, boleh, boleh banget gitu ya. Ini cuma untuk gampangnya aja gitu ya. Dan mudah dipegang, warna-warni, jadi anak lebih mudah untuk uh, mengerti gitu ya. Kalau di rumah ada misalkan kayak dinosaurus yang modelnya macam-macam, itu pun juga boleh ya. Jadi mainan tidak harus bola. Ya, bisa berupa yang penting intinya agak banyak gitu ya dan mudah untuk dipegang gitu. Nah, jadi nanti silahkan juga memindah bola dari ujung sana ke ujung sini ya paling jaraknya sekitar 2 meter nggak apa-apa ya, minimal 2 meter. Nanti terus dijalankan ya, jalankan ya eh, anak berdiri di sini di atas keranjang terus dijalankan, masukkan ke dalam wadah. Kalau nggak ada keranjang ya boleh pakai baskom nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Terus balik lagi. Nih, ya, ini fungsinya untuk apa? Ini sama untuk stimulasi sensori vestibular, gitu ya, sensori vestibular. Nah, ini anak akan otaknya akan terstimulasi, gitu ya. Dia lebih aware. Jadi untuk memunculkan awareness, untuk apa namanya supaya anak itu lebih mudah tanggap, lebih cepat merespon, gitu ya, karena otaknya sering dilatih, gitu. Ya, jadi bisa bolanya bisa 3, bisa 5, sesuaikan dengan kemampuan anak. Kalau masih usia 3 tahun boleh, atau baru pertama kali boleh 3 dulu nggak apa-apa. Yang penting habis ya. Intinya yang penting habis itu baru akan memberikan efek terapi karena membentuk perilaku. Coba kalau anak itu dibiarkan belum selesai dibiarkan, dia akan uh, tidak bertanggung jawab. Jadinya dia tidak bertanggung jawab gitu ya. Perilakunya jadi semaunya sendiri gitu. Nah, nggak boleh ya, nggak boleh dalam terapi itu ya, dilarang ya, nggak sampai tuntas itu dilarang ya. Maka kalau sampai tuntas berarti sesuaikan dengan kemampuan anak ya. Boleh 5, boleh 7 gitu. Betul? Paham ya? Jadi tugasnya ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Memindah bola dari kanan ke kiri ya, menyeberangi garis tengah tubuh gitu ya. Terus naik papan titian ya. Yang ketiga adalah naik jimbol dengan 3 gerakan dulu ya. Yang keempat main mobil-mobilan gitu ya. Itu semua untuk apa? Untuk stimulasi sensori vestibular anak, memperbaiki sistem vestibularnya yang bisa dilakukan di rumah gitu. Kalau di klinik mah alatnya sudah apa ya, sudah eh, apa sudah didesain gitu ya, sudah bahkan sudah dibikin gitu pakai ayunan macam-macam gitu ya.
Tapi kalau di rumah pun juga bisa dilakukan ya, tidak harus ke klinik gitu. Di rumah pun bisa, Bunda bisa memaksimalkan peran sebagai ibu gitu ya untuk melatih anaknya di rumah. Jadi dan anaknya tentu akan progresnya kan lebih cepat ya karena di rumah pun juga dilatih, di klinik mungkin ataupun di rumah sakit mungkin sudah terapi, di rumah pun diajarin lagi. Nah, jadi menciptakan bonding antara anak dengan orang tua dengan apa namanya menunjukkan kasih sayang. Jadi terkadang Bunda kayak gini aja nggak bisa, kadang emosi juga ya. Nah itu kalau kalau muncul mungkin muncul emosi, tarik nafas dulu terus duduk duduk dulu, istighfar dulu ya, tarik nafas pelan pelan. Habis itu pelan pelan lagi dibantu nggak apa-apa, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah ketika dibantu. Oke, jadi 4 ya Bun tugasnya ya. Nanti saya share juga insya Allah uh, di nah, di grup ya. Nah ini saya jawab pertanyaan dulu. Bun, bola gym bola untuk usia berapa tahun? Sebaiknya di bawah maksimal 6 tahun ya, maksimal 6 tahun. Kalaupun 7 tahun itu anaknya yang kecil, lagi yang kecil itu masih bisa. Kalau usia di atas 7 tahun biasanya sudah nggak disarankan lagi naik jempol, tapi lebih ke arah aktivitas yang lain, mungkin seperti skateboard atau naik skuter atau uh, apa namanya ayunan, flying fox dan lain sebagainya. Nanti untuk berikutnya mudah-mudahan bisa kita bahas karena saking banyaknya aktivitas ya Bu. Jadi saya setilkan yang mudah-mudah aja yang dilakukan di rumah gitu ya. Oke, dipahami bisa ya, Mama Fatih ya. Terus selanjutnya dari Bunda Cemilia ya. Bunda misal kaki anak sudah menyentuh lantai pada aktivitas kaki ke kanan ke kiri bagaimana? Berarti bolanya mungkin terlalu kecil atau anaknya yang sudah besar gitu ya. Ya biasanya disesuaikan Bun dengan diameter diameter bola disesuaikan dengan anaknya. Kan ada nih bola itu ada beberapa jenis ya. Ada yang diameter 60 terus diameter berapa? 75, 70, 75 itu ada biasanya. Nah, nanti silahkan Bunda menyesuaikan apa namanya bolanya. Kalaupun sudah menyentuh lantai ya berarti tinggal dimiringkan aja. Jadi posisi miring, tapi ditahan. Nah, jadi anak itu akan memberikan stimulasi proprioseptif pada anak. Jadi dia proprioseptif itu kan eh, reseptornya itu pada sendi, tulang dan lain sebagainya. Nah itu dia akan merasa oh aku posisinya seperti ini. Jadi deteksi posisi tubuh ya. Nah itu memberikan stimulasi proprioseptif. Gak apa-apa ya. Kalau misalkan yang menjadi masalah bolanya sudah pas pun ya, ya berarti nggak apa-apa. Tinggal dimiringkan kanan miring kiri nggak apa-apa ya. Ditahan tadi ya, ditahan. Selanjutnya ya, selanjutnya. Nah, oh iya, ya baik nggak apa-apa. Itu berdiri di atas keranjang ya Bu? Iya, iya Bu, berdiri. Kalaupun anak masih belum bisa berdiri, boleh dengan duduk dulu nggak apa-apa. Yang penting anak merasakan. Jadi intinya kita memberikan pengalaman yang baru, tapi aktivitas itu kita desain. Jadi anak itu sebisa mungkin sadar gitu ya. Kalaupun nggak sadar, kita sadarkan ibarat ya. Semua aktivitas itu adalah untuk memberikan stimulasi eh, sensori dan untuk memunculkan kesadaran ya. Jadi awareness itu kesadaran tubuhnya gitu ya. Jadi yang anak dengan gangguan sensori itu pada dasarnya dia tuh nggak sadar Bunda ya. Jadi gerakannya itu kadang kayak hand flapping kayak gitu kan dia nggak sadar gitu ya. Nah, masih ada refleksnya berarti ya, refleks nggak sadarnya gitu. Refleks gerakan nggak sadar ya. Nah, itu kita berusaha untuk uh,
menggugah gitu ya. Kalau dia masih ibarat belum sadar ya kita sadarkan gitu loh. Jadi awareness-nya itu kita munculkan dengan apa? Ya aktivitas seperti ini gitu ya. Yang sudah saya share itu. Oke. Terus untuk papan titian bahwa mana tadi ya? Oh, bawa bola juga nggak Bu? Tadi, oh iya, gini. Untuk papan titian, iya Bun, bawa bola ya. Nah, bolanya disesuaikan dengan anak gitu ya. Kalau anak sudah 7 tahun, eh, bisa juga mulai dari lima bola kita cek dulu, oh udah bisa. Oh kalau udah bisa, mandiri intinya ya. Tidak banyak diingatkan gitu. Nah itu berarti bisa lanjut ke tambahan aktivitas lain gitu ya. Ditambah tingkat kesulitannya. Jadi challenge-nya ditingkatkan gitu. Mungkin sambil membawa apa namanya bola di atas gitu. Itu kan lebih lebih aware lagi gitu ya. Oke, dari Bunda Siti Rohani. Dari Bunda Siti pun, anak saya kalau latihan papan titian tanpa memindah bola, apa boleh Bun? Soalnya di papan titian masih full dibantu. Nggak apa-apa. Tapi kalau untuk 1 kali 2 kali nggak apa-apa ya Bun. Nah untuk berikutnya, karena 1 kali 2 kali itu anak beradaptasi ya, full bantuan nggak apa-apa ya. Nah, tapi kalau sudah berikutnya, ketiga, keempat, itu sebaiknya diikuti dengan bola, dikasih bola juga. Meskipun bolanya cuma 3, ya, cuma 3 biji nggak apa. Tapi itu nanti akan memberikan efek terapi pada anak selain terapi perilaku, juga untuk sensorinya akan terstimulasi. Gitu ya, Bun. Untuk Bunda Danis, untuk yang sudah 11 tahun, naik keranjang kayaknya khawatir jebol. Iya, memang kalau udah 11 tahun ya sudah beda aktivitas ya, Bun, karena dia ya, ada alternatif lain gitu. Kalau 11 tahun itu ya biasanya anak mulai eh, badannya udah besar, selain badannya udah besar juga aktivitas yang lebih menantang gitu ya. Contohnya apa? Seperti aktivitas eh, coba Bun, nanti dicek dulu untuk papan titian ya. Papan titian ini kan eh, masih relevan gitu ya untuk aktivitas anak gitu ya. Coba nanti dicek dulu untuk naik papan titian. Kalaupun sudah bisa, berarti papan titian ditinggikan gitu ya. Mungkin yang awalnya papan titiannya itu cuma 10 cm menjadi 20 cm. Itu bisa juga. Atau dia juga bisa eh, main prosotan gitu, main prosotan dulu atau berayun-ayunan. Nah, untuk penjelasannya nanti beberapa aktivitas yang apa namanya yang dari tugas seperti ayunan, prosotan itu nanti di tugas berikutnya. Jadi memang banyak alternatif untuk stimulasi sensori vestibular, tetapi bertahap gitu ya, pun pelan-pelan gitu ya. Nah kalau untuk anak 11 tahun bisa diajari naik sepeda dulu nggak apa-apa, atau aktivitas menaiki gundukan tanah gitu ya, atau diajak uh, ke lapangan ya, karena lapangan sendiri tempat terbuka itu memberikan efek terapi juga ya, terapi sensori vestibular juga gitu ya, karena vestibular itu terkait dengan gerakan ruangan dan waktu gitu. Itu ya Bun, saya harap nanti Bunda bisa mengikuti dulu ya, atau melatihkan yang bisa dilatihkan ke anak. Kalau sekiranya naik keranjang apa ya tidak relevan ya dengan usia anak, ya berarti nggak usah dilatihkan dulu, karena memang ada nanti alternatif lain gitu ya, latihan yang lain gitu ya Bun. Kayaknya untuk cimbal juga akan kesulitan juga atau tidak relevan gitu ya. Ya, jadi coba untuk papan titian dulu ya Bun, kita lihat dulu ya. Nah, terus selanjutnya dari Bapak Rizky Wahyu gitu ya. Bun, tanda anak sudah cukup dalam bermain papan titian atau memindah bola, naik keranjang dan bisa ganti permen apa kalau sudah bisa. Jadi untuk standarnya tidak perlu kita selalu terus mengingatkan. Jadi ayo pindah bolanya dari sini ke sini.
kita cuma supervisi aja, kita cuma melihat anak sudah bisa jalan sendiri. Oh, berarti itu udah pintar dan harus dinaikkan levelnya, gitu. Ya, Bun. Terus misalkan udah bisa nih papan titian. Coba saya kasih sebentar, ini saya kasih aktivitas yang seperti ini. Kalau papan titian sudah bisa, berarti ditingkatkan papan titiannya. Maksudnya bukan tingginya ya, tetapi cenderung ke tingkat kesulitannya. Nah, contohnya seperti ini. Saya sebentar. Saya share juga. Nah, sudah kelihatan ya untuk share screen saya ya. Jadi, nah ini kan juga naik papan titian ya. Cuman dia ini menggunakan tongkat. Jadi ini tingkat kesulitannya ditambah gitu ya. Yang tadi awalnya cuma memindah bola, ya kan? Nah, sekarang ditambah menggunakan membawa tongkat ini fungsinya untuk koordinasi dua tangan ya, antara tangan kanan, tangan kiri. Terus dia berjalan mundur, ini juga melatih untuk vestibularnya. Jadi vestibular itu sebagai pondasi ya Bun. Kemana ya aku harus bergerak gitu ya. Jadi untuk pondasi sebagai keterampilan motor planning. Jadi motor planning itu perencanaan gerak ya. Jadi anak itu kalau dispraksia yang tadi siapa ya Bunda Zia gitu ya, anaknya diberi diagnosis dispraksia ya karena kesulitan untuk merencanakan gerakan gitu ya, dispraksia. Nah itu berarti vestibularnya bermasalah atau sensori dasarnya yang perlu diberikan stimulasi. Nah, jadi diberikan latihan yang seperti ini gitu ya. Yang tadi yang pertama hanya sekedar membawa apa namanya tongkat ditaruh di atas ya. Terus gerakan kedua berjalan mundur, ya kan? Nah, terus gerakan ketiga menyamping, menyamping ya, menyamping. Nah, kalau ini menyampingnya beda, menyampingnya eh, kakinya itu dari belakang. Jadi kaki yang sebelah kanan itu lewat belakang. Nah, ini mungkin lebih sulit lagi ya, Bun. Jadi harus lebih hati-hati. Kalaupun anak masih kesulitan, ya dimaksimalkan dulu aja. Nah, bisa juga dimodifikasi dengan halang rintang seperti ini juga bisa. Ya, jadi bisa kita kembangkan sendiri ya. Kalau sudah selesai di papan titian dengan memindah bola, bisa ditambah tantangan ya, ditingkatkan untuk challenge-nya gitu. Itu ya bisa dipahami ya untuk Bapak Rizky, Bapak Rizky Wahyu ya. Oke, oke, berikutnya. Oke, bisa dipahami ya. Yang pertanyaan bisa paham ya. Di Bunda Aldina, berarti variasinya dan miring di atas papan titian. Iya, bisa divariasi. Bisa itu namanya meningkatkan kesulitan. Jadi levelnya lebih ditingkatkan lagi gitu ya, Bun. Nah, jadi tidak hanya sekedar memindah bola. Kalau bola bola itu kan untuk anak-anak yang usianya bisa di bawah 5 tahun atau maksimal 5 tahun ya, tergantung kondisinya saat itu. Nah, tapi kalau anak yang sudah di atas 6 tahun atau sekitar 7 tahun bisa menggunakan apa namanya alternatif ini juga, gitu ya. Jadi ditingkatkan tantangannya, gitu atau kesulitan. Ini pun sudah kita. Terus untuk Bapak Rizky Wahyu lagi ya,
Bun, kalau anak yang kurang percaya diri dalam sosialisasi dengan teman sebaya, apa ya stimulasinya? Anak saya kalau di playgroup agak pendiam dan kata gurunya belum mau main sama temennya usianya 4 tahun. Oke, berarti ini untuk stimulasinya atau untuk masalahnya itu di proprioseptifnya ya. Berarti dia masih kalau percaya diri itu kaitannya dengan eh, kemampuan motoriknya ya. Selain kemampuan motoriknya, dia anak tuh sudah bisa mengukur kok ya kemampuan dirinya itu dia bisa mengukur sehingga dia cenderungnya menghindar menghindari masalah gitu ya. Atau eh, dia membutuhkan support ya, entah itu dari gurunya ataupun dari orang tuanya, orang dewasa gitu ya. Nah, jadi tetap untuk latihan ya, kalau saya sarankan banyak dilatih untuk stretching dan heavy work gitu ya, heavy work activity ya. Jadi untuk latihan heavy work nanti saya sematkan, saya terangkan di apa namanya tugas berikutnya ya, Bapak Rizky ya, gitu. Jadi untuk latihannya untuk meningkatkan kepercayaan diri, awareness itu konsepnya distimulasi banyak ya, terutama untuk latihan stretching, heavy work, nah seperti itu nanti silahkan dilatihkan ya. Kalau stretching ini modelnya seperti yoga, tapi ditahan ya. Jadi penguluran ya, kalau bahasa kita itu waktu masih mungkin pernah ya kita senam lantai gitu ya, kayak model-modelnya yang seperti itu, mencium lutut gitu ya, mencium lutut, terus apa namanya sampai bisa split. Nah, model-modelnya seperti itu. Ya, awalnya agak sulit ya, tapi insya Allah bisa. Nah, selain itu ditambah keterampilan motorik lain dimatangkan, gitu ya, mulai dari melompat juga progresif gitu ya, melompatnya, terus apa namanya aktivitas jalan seperti gorila itu ya, jalan gorila atau terus berguling, merangkak dan segala macam aktivitas yang berat gitu ya, atau heavy. Nanti bisa saya spillkan untuk videonya ya, di apa namanya cara melatih yang eh, anak itu awalnya juga nggak bisa memang, tapi karena kita selalu mensupportnya, kalau nggak bisa kita bantu, kita terus support, insya Allah bisa gitu. Itu ya Bapak Rizky. Terus selanjutnya Bunda Amina ya. Kalau untuk bayi 4 bulan, hampir 4 bulan gitu ya, belum bisa tengkurap sendiri, latihannya apa ya Bun? Diposisikan aja Bun, posisikan tengkurap aja. Sambil sesekali ketika kita gendong, itu diayun ya, pakai ayun, pakai tangan kita aja mengayunnya. Ya, itu memberikan stimulasi juga ya, diayun gitu. Agak dijauhkan sedikit dari tubuh kita, terus kita ayun ya, ayun pelan-pelan sambil gitu nggak apa biar ada batasnya gitu ya. Nah setelah itu boleh kita posisikan untuk tengkurap, jangan selalu dikasih sarung tangan atau sarung kaki. Jangan sering dikasih itu ya, karena anak itu belajar ya, belajar menyentuh benda-benda di sekitarnya. Kalau dia cuman terus dikasih sarung tangan terus, ya dia nggak belajar dari tekstur-tekstur yang ada. Kalau nggak dikasih sarung tangan kan dia menyentuh handuk kah, menyentuh bedak kah, menyentuh ya barang-barang di sekitarnya gitu ya. Tapi kalau diproteksi terlalu itu ya nanti anak jadi kurang stimulus gitu ya. Seperti itu. Ditengkurapkan aja Bun, ditengkurapkan sambil sesekali ketika di mana di pangku kita pangku tuh sambil digoyang-goyangkan itu juga bisa gitu ya Bun. Dan juga eh, apa namanya disupport bagian sebetulnya nih ranahnya terapis karena masih bayi banget ya. Kalau masih bayi itu penanganannya memang harus tepat gitu. Nanti kalau diberikan fisik gitu, maksudnya dari orang tua itu takutnya kalau nggak salah deh.
atau sering dimasas, tubuhnya gitu ya. Itu juga memberikan stimulasi untuk taktilnya, proprioceptifnya, digerakkan lengannya, kakinya, serta menyilang gitu ya, kayak senam bayi. Nah, itu juga bisa memberikan stimulasi gitu ya, Bun. Oke, oke, lagi ya, Ibu Daminah udah ditengkurapin. Kadang dia balik lagi Bu sendiri. Ya berarti dia udah ya mungkin dia untuk ketahanan otot bagian depan gitu ya, bagian depan masih apa namanya perlu dilatih. Jadi untuk stimulasi nanti saya berikan ya Bun, untuk stimulasi. Nah, sebetulnya nanti di buku itu sudah banyak kok Bun, untuk stimulasi bayi juga kok ya. Nanti saya tunjukkan halaman berapa biar nanti Bunda bisa melihat cara memberikan stimulasi bayi ya di usia 0 sampai sekitar ya 6 bulanan ya. Nah, itu seperti apa? Ada juga nanti ya. Nanti coba dicek ya. Di bukunya halaman berapa ya saya lupa, coba di QR code-nya bisa di-scan ya. Tuh. Terus selanjutnya Mama Fati ya, Bunda, untuk gangguan tidur anak ASD gimana ya caranya? Ananda suka begadang pun iya, ini memang masalah yang uh, umum ya, umum pada anak dengan gangguan sensori ya. Hampir semua anak dengan gangguan sensori itu ada gangguan tidurnya. Nah, ini akan membaik ketika sensorinya membaik gitu ya. Karena ini manifestasi dari gangguan sensori. Asal masalahnya kita bereskan, itu nanti anak akan mulai menyesuaikan, tubuh itu akan menyesuaikan ritmenya gitu. Maka bahkan termasuk susah makan, terus apa namanya pilih-pilih makan, terus tadi apa mendengar suara gemuruh dia nggak suka. Nah itu manifestasi dari gangguan sensori. Ada juga yang eh, anak itu suka melepas baju gitu ya, bahkan di depan umum anak ASD ya. Nah, itu juga gangguan perilaku. Perilaku bisa membaik ketika sistem sensornya membaik gitu ya. Maka ini rentetannya panjang ya. Harus dicek dulu anaknya sekarang kemampuan anaknya sudah sampai di mana dan memulai latihannya bagaimana. Nah, kalau yang saya berikan ini dari dasar gitu ya, meskipun nanti masing-masing anak menyesuaikan aktivitas yang saya berikan gitu ya. Kalau satu-satu kan sulit juga ya. Oh untuk si A, aku ini untuk si B, 1, 2, 3, si C, beda, beda-beda aktivitas kan saya yang pusing. Jadi ini saya standarkan untuk aktivitasnya. Silahkan dicek untuk anaknya, kemampuan anaknya sampai di mana. Nah nanti baru kita berkembang. Jadi Bunda bertanya itu pada dasarnya berkembang. Jadi berkembang nanti lebih spesifik untuk anaknya sendiri juga, gitu ya. Kalau anak suka menjerit-jerit, ya ini sama tuh, ini gangguan perilaku juga. Jadi gangguan perilaku yang dimunculkan oleh anak dengan gangguan dasar itu banyak ya Bu. Dan ya apa ya, kadang itu membuat orang tuh melihatnya tuh aneh gitu ya. Nah itu manifestasi dari gangguan. Asal sensorinya dibenerin gitu ya, dibenerin dan ini butuh proses ya, sesuai dengan uh, modal dasar, sesuai dengan kemampuan apa namanya intensitas kita latihan ya, insya Allah juga akan memberikan efek yang baik atau merubah ya yang awalnya ya kayak kemarin tuh yang ikut kelas kemarin gitu ya, bukan kelas, ikut bimbingan kemarin itu kan Bunda siapa ya, saya namanya siapa, nama Arfan kah siapa gitu ya, anaknya itu suka marah-marah kalau dikasih tahu, diajari menulis suka marah-marah dan mudah tantrum gitu ya. Latihannya gimana gitu ya? Dia juga nggak bisa fokus. Nah, latihannya itu cukup mengerjakan seperti yang ada di buku, di buku dan juga yang saya berikan bimbingan di Telegram gitu ya. Bahkan karena keterbatasan tempat gitu ya, karena beliau juga kayaknya sambil bekerja gitu ya, ada tokonya gitu. Jadi cuma di situ aja latihannya gitu
ya, latihan melompat, latihan naik papan titian seperti itu ya, ya seperti yang saya ajarkan itu. Nah, sekarang beliau apa ya, mengungkapkan gitu ya. Anak saya sekarang sudah nggak marah-marah lagi. Ketika diajari sholat, dia juga nggak marah-marah. Ketika diajari menulis, tulisannya juga sudah mulai baik dan nggak marah-marah seperti dulu lagi. Nah, kalau kita pikir hubungannya apa? Marah-marah dengan latihan keempat, gitu kan? Nah, jadi kalau sensorinya baik, insya Allah segala perilaku-perilaku yang menyebabkan aneh gitu ya, yang aneh tadi itu akan mulai berkurang atau mulai hilang, termasuk juga hand flapping, ya, akan mulai hilang. Jadi saya harap ini bisa dipahami ya Bu, karena saking banyaknya gejala yang muncul pada anak, sehingga orang tua bingung, ada yang ini, ada yang ini gimana, ini gimana, gimana. Nah itu semua bersumber dari masalah satu, sensorinya nggak matang. Ya. Nah ketika sensorinya sudah diperbaiki, insya Allah semua perilaku-perilaku yang maladaptif gitu ya, maladaptif itu akan berkurang atau bahkan hilang dengan sendirinya. Gitu ya, Bun. Oke, mungkin untuk ini udah jam 2. Untuk eh, apa namanya? Pertemuan kita yang pertama sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat ya. Dan jangan sungkan untuk bertanya apabila Bunda kesulitan selama melatih di rumah. Oke, itu ya Bun. Eh, Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.